membahas tentang tumbuhan dan lingkungannya. Ini merupakan materi mata kuliah IPA dasar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dari bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Tubuh tumbuhan itu terdiri dari yang pertama akar, kemudian batang, daun, biji, buah, dan bunga. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama akar. Nah, akar itu kan jenisnya ada dua ya, ada akar tulang serta akar serabut. Nah, fungsinya sama. Yang pertama, akarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, sebagai tempat untuk mencari serta menyerap air dan mineral atau zat hara yang ada di dalam tanah. Dan fungsi yang ketiga adalah membuat tumbuhan tetap kokoh. Bagian yang lain adalah batang. Batang berfungsi untuk mengantarkan makanan berupa karbohidrat dari daun ke bagian tumbuhan yang lainnya. Fungsi yang kedua untuk menopang tumbuhan. Fungsi yang selanjutnya adalah tempat menyimpan cadangan makanan sebagai alat pengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian yang lainnya adalah daun. Daun berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk kegiatan atau aktivitas fotosintesis. Aktivitas fotosintesis adalah salah satu cara tumbuhan untuk menghasilkan energi. Daun sebagai tempat pembuatan makanan atau sebagai tempat fotosintesis dan juga sebagai alat pernapasan tumbuhan. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat tumbuhan. Bagian selanjutnya adalah biji. Biji berfungsi untuk membentuk tumbuhan baru dengan berkembang biak. Biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian yang lain adalah buah. Buah melindungi biji tumbuhan, melindungi biji dari lingkungan sekitar saat sedang berkembang, dan menarik hewan untuk memakannya sehingga membantu untuk penyebaran biji. Biji yang dibuang oleh hewan akan disebarkan ke wilayah yang lain supaya biji tersebut tumbuh di tempat atau di area yang baru. Selanjutnya bunga. Bunga itu merupakan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan atau berkembang biak secara vegetatif. Bunga yang cantik dapat menarik perhatian serangga serta hewan lainnya. Serangga dan hewan yang tertarik pada bunga ini akan membantu proses penyembuhan pada tumbuhan. Caranya dengan membantu menaruh serbuk sari di bagian putih pada bunga. Reproduksi vegetatif pada bunga, ya, ini reproduksi vegetatif pengertiannya adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan antara jantan dan betina. Reproduksi vegetatif dapat terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini contohnya pada umbi batang, yaitu pada bengkung atau kentang, umbi lapis pada bakung, bawang putih, bawang bombay atau pelit, umbi akar contohnya pada wortel, singkong, serta lobak. Kalau bagian bonggol itu ada pada sulung atau talas, rimpang atau disebut juga akar tinggal, disebut juga sebagai rizom atau rizoma. Contohnya adalah pada lengkuas, jahe, kunyit, kana, serta teratai. Geragi atau stolon terdapat pada rumput putih, stroberi, cabai, atau apu-apu. Kemudian untuk tunas itu contohnya pada pisang, bambu, tebu, serta nanas. Kemudian tunas
aktif, contohnya pada drakor bebek, kesemek, sukun, dan cemara. Dan tumbuhan yang membelah diri contohnya adalah gambang hijau. Habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan, menurut Morrison, habitat didefinisikan sebagai sumber daya serta kondisi yang terdapat di suatu kawasan dan ditempati oleh suatu spesies. Habitat menurut Ali Quadran yaitu kawasan yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik serta merupakan kesatuan untuk digunakan sebagai tempat hidup juga berkembang biak bagi satwa liar. Bagi tumbuhan, habitat berarti suatu tempat yang memiliki perpaduan antara cahaya matahari, air, udara, serta tanah dalam kondisi yang tepat. Nah, di sini contoh habitatnya ada habitat gurun. Gurun merupakan daerah yang sangat kering dan daerah yang jarang terkena hujan. Pada siang hari, gurun sangat terik atau sangat panas, sebaliknya pada malam hari kondisinya itu sangat dingin. Tumbuhan yang banyak ditemukan adalah tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau mengandung sedikit air. Ciri-ciri tumbuhan xerophyt adalah yang pertama, dia berdaun kecil atau tidak berdaun, berakar panjang, batangnya berdaging untuk menyimpan air atau sukulenta. Contoh tumbuhan yang hidup di gurun adalah kaktus. Habitat padang rumput disebut juga sebagai savana. Memiliki ciri banyak ditemukannya rumput yang misalnya semak-semak atau rumput pohon rendah. Ya, ini ditemukan semak atau pohon yang mempunyai ketinggian rendah. Hal ini umumnya terjadi karena musim kemarau yang panjang sehingga tumbuhan yang paling banyak ditemui adalah rumput dan tumbuhan semut. Habitat hutan tropis adalah daerah dengan curah hujan yang tinggi dan turun hujan sepanjang tahun. Hujan tropis memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Pohon-pohon utama yang dapat mencapai ketinggian sekitar 20-40 meter dengan cabang-cabang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi. Tumbuhan khas yang dijumpai di hutan hujan tropis adalah liana dan epifit. Selanjutnya, habitat air. Habitat air tawar meliputi sungai, kolam, danau, dan rawa. Tumbuhan yang hidup di air disebut sebagai hidrofit, mempunyai ciri-ciri khusus. Contoh tumbuhan yang hidup di habitat air adalah teratai. Nah, oke, sekian dulu pembahasan kali ini tentang tumbuhan beserta lingkungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.